Bismillahirrahmanirrahim. Ini kisah Ibnu Taimiyah yang menarik untuk disimak. Ibnu Taimiyah nama lengkapnya ialah Abdul Abbas Taqiyuddin. Ia lahir di Haram, Damaskus tahun 1236 Masehi dan wafat tahun 1328 Masehi. Nama Ibnu Taimiyah, nama ini begitu populer di dunia muslim sampai hari ini. Para pengagumnya menyebut beliau itu Syekhul Islam, yang artinya guru besar Islam. Al-Imam, sang pemimpin, Mujaddid, pembaharu, muhaddis, ahli hadis, dan jenderal. Ini menarik. Kenapa beliau itu seorang ulama disebut jenderal? Kenapa ini? Ini ada alasannya. Untuk predikat terakhir, ini, ia pernah memimpin sebuah pasukan untuk melawan pasukan Mongol di Sahab, dekat kota Damaskus, Suriah, tahun 1299 Masehi, dan mendapat kemenangan yang gemilang. Pada Februari 1313 ia juga pernah bertempur di kota Yerusalem. Nah, ini disebut jenderal karena dia itu juga jenderal yang memimpin pasukan untuk melawan orang-orang Mongol waktu itu ya. Untuk orang Mongol waktu itu. Luar biasa ini. Di dunia muslim, ia dikenal sebagai pemimpin dan pendiri aliran Islam Salafi. Pendapat-pendapatnya kontroversial. Umumnya orang mencapnya, melabelinya sebagai pemimpin kaum radikal atau fundamentalis. Pandangan-pandangannya mempengaruhi Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri aliran yang dikenal dengan nama Wahabi. Tetapi tulisan ini tidak membicarakan pikiran yang kontroversial dan radikal itu. Namun saya, kata Kiai Haji Hussein Muhammad, hendak menceritakan hal-hal yang menarik dan penting dari Ibnu Taimiyah yang mungkin bisa dijadikan teladan oleh kita semua. Apa saja keteladanan Ibnu Taimiyah yang bisa kita tiru? Yang pertama adalah membaca di toilet. Membaca di toilet. Ada hal yang menarik dari tokoh ini. Ia adalah salah seorang kutu buku. Sejak kecil dia sangat hobi membaca. Di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja, ia gunakan waktunya untuk membaca lalu menulis. Suatu ketika, saat sedang asik membaca, lalu terpaksa harus pergi untuk mandi atau buang air, ia tetap membaca dengan caranya sendiri. Wah, ini kamar mandi nih, mau buang hajat ini, buang air ini, masih mau baca ini Ibnu Taimiyah, karena begitu senangnya baca buku ini. Bila ia sudah masuk toilet, ia akan memanggil cucunya untuk menemaninya di luar kamar. Sambil melakukan keperluannya di dalam kamar mandi itu, ia meminta si cucu membaca kitab dan mendengarkannya. Ia mengatakan, "Iqra warfa sautak." Artinya, wahai cucuku, bacakan kitab ini dengan suara yang keras ya, agar kakek bisa mendengarnya. Ya Allah. Yang kedua, menulis di penjara. Di samping seorang kutu buku, Ibnu Taimiyah juga penulis yang sangat produktif. Karya-karyanya mencapai lebih dari 300 buku yang meliputi berbagai disiplin ilmu, tafsir, hadis, teologi, mantik, usul fikih, dan lain-lain. Ya Allah, luar biasa. Ibnu Taimiyah sering berlawan pendapat dengan penguasa. Beberapa kali ia dipenjara, bahkan ia juga mati di penjara. Penulis biografi Ibnu Taimiyah mengatakan begini, manakala Ibnu Taimiyah berada di penjara, ia gunakan seluruh waktunya untuk membaca dan menulis, di samping tentu saja beribadah. Penjara bukanlah halangan baginya untuk menulis buku, makalah, dan surat-surat. Tulisan-tulisan itu lalu dikirimkan kepada sahabat-sahabatnya.
baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Suatu saat, sipir penjara merampas surat-surat dan tulisan-tulisannya yang mengkritisi dan menentang kebijakan penguasa. Apa yang terjadi kemudian? Pena, kertas, dan tintanya dirampas. Sudah nggak punya pena, nggak punya kertas, nggak punya tinta. Apa yang terjadi kemudian? Meski begitu, ia tidak pernah patah arang. Ia terus menulis dengan arang. Ia banyak berdakwah dengan menulis surat kepada kawan-kawannya dan teman-temannya memakai arang. Ya Allah. Jika tak ada lagi pena, tinta, kertas, ia gunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan munajat. Ketika Ibnu Taimiyah ditanya perihal siapakah orang yang dipenjara dan ditawan, ketika Ibnu Taimiyah ditanya perihal siapakah orang yang dipenjara dan ditawan, ia menjawab begini. Al-mahbusu man hubisa qalbu an rabbi ta'ala wal ma'suru man asarahu hawahu. Orang yang dipenjara yaitu ialah yang hatinya terhalang dan dari mengingat Tuhan. Orang yang ditawan adalah ia yang hatinya tertawan oleh hawa nafsunya. Nah, ini yang menarik ini. Orang yang dipenjara itu berarti orang yang hatinya terhalang untuk mengingat Allah. Dzikir kepada Allah jarang, berarti termasuk orang yang dipenjara. Orang yang ditawan itu adalah orang yang hatinya tertawan oleh hawa nafsunya. Hawa nafsunya sangat menguasai jiwanya. Itu berarti orang yang tertawan. Ya Allah. Demikian sekelumit tentang Ibnu Taimiyah, tentang kesukaannya dalam membaca, menulis, dan kegigihannya dalam memperjuangkan apa yang dianggap benar, yang layak mungkin kita contoh. Semoga bermanfaat.